mobil, pelan mundur, tapi dia bergoyang-goyang. Itu orang mabuk kali. Pasal yang diajukan oleh penyidik ini dari awal kami sangat keberatan. Kami mendorong agar pasal 340 itu dimasukkan. Iya, bapakku udah nggak ada, mama. Bapakku nggak ada, mama. Beberapa waktu lalu, wilayah ini digemparkan dengan penemuan sesosok mayat pria paruh baya. Tubuhnya terkapar bersimbah darah, persis di samping mobil minibus yang dikendarainya. Tak ada yang tahu persis peristiwa yang terjadi di perumahan Bukit Cengkeh 1, Cimanggis, Depok ini. Tak ada pula warga yang mengenali pria ini. Ketika matahari mulai muncul, suasana di Jalan Nusantara perumahan Bukit Cengkeh 1 ini semakin ramai. Tim identifikasi Polres Metro Depok langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sudah bisa dipastikan pria nahas ini merupakan korban pembunuhan. Sedikitnya ada 13 luka tusuk di tubuh korban. Belakangan diketahui korban adalah Sony Rizal Taihitu. Pria berusia 59 tahun ini tercatat sebagai warga perumahan Mekarsari Permai, RT 3 RW 9, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Korban ternyata berprofesi sebagai sopir taksi online. Sejumlah alat bukti dikumpulkan, termasuk senjata tajam, barang bawaan, serta identitas seorang pria yang ditemukan di dalam mobil minibus yang dikendarai korban. Diduga kuat nyawa korban dihabisi oleh pria yang menjadi penumpangnya. Untuk keperluan lebih lanjut, jasad korban dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sepertinya dari Jalan Banjarmasin inilah peristiwa berdarah yang menimpa Sony Rizal Taihitu terjadi. Dua orang ibu rumah tangga ini adalah Purwanti dan Yeyen. Mereka warga Jalan Banjarmasin yang sempat melihat keanehan saat mobil minibus merah yang dikendarai oleh korban melintas. Saat itu Purwanti sedang menyapu halaman rumahnya. Saya waktu pas subuh, azan subuh, saya keluar pintu, keluar mau nyapu. Nah terus setelah saya buka pintu, saya lihat ada mobil, pelan mundur, tapi dia bergoyang-goyang. Saya sambil perhatiin, paling saya pikir itu orang mabuk kali kok bawa mobilnya goyang-goyang begitu. Sambil mundur, berarti pelan-pelan dia mundurnya Pak, gitu. Dia mundurnya juga kan nggak palanya mobil itu nggak ke depan, dia tetap aja mundur ke belakang sampai ke jalan raya sini gitu. Nggak lama terus saya dengar suara klakson ten gitu. Terus? Tapi memang waktu dia mundur itu memang dia mundurnya nggak kenceng, pelan-pelan, tapi goyangnya itu tara sekali gitu loh. Sempat dengar teriakan enggak kalau? Enggak, saya sama sekali nggak dengar. Kacanya juga tertutup. Jadi saya nggak lihat ada berapa orang dalam mobil, nggak sama sekali nggak ngeliat gitu loh. Sama dengan Purwanti, Yeyen juga sempat melihat keanehan tersebut. Ya waktu subuh itu pas kejadian itu saya tuh lagi neriska Pak. Dengar suara klakson mobil kenceng sekali, nggak berhenti. Kita pikir kan itu siapa sih? Kita pikir anak-anak yang pulang malam lah gitu ya. Kita langsung pada keluar semua. Depan pintu kita lihat mobil lagi maju mundur, akhirnya berhenti di dekat pohon salam ini. Nah, tapi klaksonnya terus kenceng. Dikira kan cuma diteriakin mabok ya, tapi dia nggak keluar. Dia terus klakson. Kita kan nggak ngerti ya Pak ya, itu tanda minta tolong atau apa gitu ya. Nggak ada sautan, nggak ada ini keluar, cuman mundur langsung dia berbelok ke bawah. Purwanti dan Yeyen tak menyangka
kalau ternyata saat itu Sony sedang dalam bahaya. Nah, setelah jam 7:30 deh, saya tahu berita dari WA grup RW. Saya lihat kok ini mobil yang tadi pagi berhenti, ada terjadi pembunuhan. Saya pikir jangan-jangan itu orang yang dibunuh gitu. Kemungkinan dalam keadaan kritis akibat tusukan senjata tajam dan sisa tenaga yang dimilikinya, Sony berusaha mencari pertolongan ke arah Jalan Nusantara. Sampai akhirnya ia terkapar tak bernyawa. Saya lihat ada mobil, pelan mundur, tapi dia bergoyang-goyang. Itu orang mabuk kali. Pasal yang diajukan oleh penyidik ini dari awal kami sangat keberatan. Kami mendorong agar pasal 340 itu dimasukkan. Iya, bapakku udah nggak ada, mama. Bapakku nggak ada, mama. Menurut keterangan warga, saat peristiwa terjadi, mobil yang dikemudikan Sony Rizal Taihitu, sopir taksi online yang dibunuh oleh penumpangnya, masuk lewat perumahan Bukit Cengkeh 2. Laju mobil korban sempat terekam kamera pengintai atau CCTV milik salah satu warga. Mobil kemudian masuk ke dalam Jalan Banjarmasin dan diduga kuat pembunuhan pun terjadi di Jalan Banjarmasin ini. Kemungkinan lain, usai mengeksekusi korban, pelaku lari melalui tembok pembatas perumahan ini. Bergulirnya kasus ini dinilai lamban oleh pihak keluarga. Karenanya, beberapa waktu lalu, bersama kuasa hukumnya, keluarga mendatangi Polda Metro Jaya untuk menanyakan kejelasan pelaku pembunuhan Sony. Polisi pun akhirnya buka suara terkait kasus ini. Pelaku ternyata oknum anggota Densus 88 Anti Teror bernama Haris Sitanggang dan berpangkat Bribda. Dari Densus 88 langsung mengamankan pelaku ya pada tanggal 23 di hari yang sama ya Pak ya, Kapit? di hari yang sama. Ini sekira pukul 16.30 di Puri Persada, Desa Sindang Mulia, Bekasi, Jawa Barat.